Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Oke teman-teman, kita lanjut aja untuk mesin las selanjutnya, yaitu mesin las dari Dayden. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang mesin las Rhino, pengerjaan mesin las Rhino, kita lanjut untuk pengerjaan mesin las Dayden. Dari Daydennya sendiri itu ada banyak tipe teman-teman. Itu ada MMAI 120, ada MMAI 160, terus MMAI 200, terus ke MMAI 220, dan ada juga MMA 220 HD. Jadi banyak tipe untuk Daydennya sendiri. Untuk yang ini tipe 160 teman-teman, jadi kondisinya mati total. Kita lanjut aja untuk buka mesin lasnya. Untuk desain mesin lasnya sendiri ini pakai dua buah kipas teman-teman, dan ini bagian heatsink, terus untuk bagian dioda bricknya juga, dan bagian PSU dan PWM, ada trafo dan trafo outputnya. Kita lihat di bagian PCB lainnya teman-teman, ini masih kinclong, jadi bisa dibilang ini baru pertama kali servis, belum tersentuh solder sama sekali. Nanti kita bisa tracking di bagian-bagian ini dulu. Sekarang kita tinggal masuk ke bagian pengecekan teman-teman, sambil kita panaskan solder juga nggak apa-apa. Jadi kita fokus di bagian fatnya dulu, karena kondisinya ini mati total. Kita cek di bagian ini, keempat-empatnya, di bagian fatnya, terus di bagian diodanya. Jadi kita fokus di dua bagian ini dulu. Di bagian fat atas ini sudah short teman-teman, jadi baru pertama cek saja ini sudah short. Nanti tinggal sebelahnya di bagian bawahnya. Kita pindah aja teman-teman di bagian bawahnya, kita cek juga. Kalau misal seperti ini teman-teman, jadi nanti kita lepas saja untuk keempat-empat fatnya ini, kita ukur secara terpisah. Terus kita lanjut ke pengukuran bagian dioda teman-teman. Jadi kita ukur ke 3 bagian dioda ini. Pastikan dulu untuk kondisinya baik atau tidak short. Kalau kita sudah cek di bagian dioda outputnya aman, kita tinggal pindah ke dioda bricknya teman-teman, di tegangan B plusnya. Kita fokus di bagian input diodanya saja, soalnya ini masih tertempel untuk fatnya, jadi masih terhubung. Untuk bagian outputnya, jadi nggak usah mikirin outputnya karena masih posisi tertempel atau masih posisi nyambung dengan fat yang rusak.
Untuk bagian saklarnya sendiri ini memang sengaja tidak tak lepas teman-teman, jadi biar nanti saat pengetesan itu mudah. Jadi kalau saya seperti ini untuk pengerjaannya. Tadi kita sudah lihat untuk bagian diodanya itu aman, paling nanti kita tinggal lepaskan di bagian fatnya. Jadi kita lepaskan dulu ke bagian heatsinknya, terus kita angkat, kita ukur secara terpisah, dan nanti tinggal fat sebelahnya. Jadi kita gantian untuk pengukurannya. Kita tandain dulu untuk fatnya biar nggak ketukar. Tinggal kita cek ulang untuk fatnya secara terpisah. Untuk fat yang pertama yang kita ukur ini short teman-teman. Terus tinggal kita ukur untuk fat yang kedua. Dan fat yang kedua ini posisinya normal teman-teman, jadi kita tinggal tandain saja fat yang rusak dengan 2 garis. Sekarang tinggal kita lanjut ke bagian fat yang ketiga dan yang keempat teman-teman. Nanti tinggal kita tandain bagian fat yang rusak seperti di awal tadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu pengukuran dioda sebelum fat. Jadi di sini ada dioda teman-teman, ada 2 buah dioda yang nantinya kita harus ukur satu persatu. Jadi pastikan dulu untuk kondisinya aman teman-teman.
Di sini saya akan mempercepat sedikit teman-teman. Jadi ini pakai dioda MUR 1560, jadi 15 ampere 600 volt. Terus kita juga harus siapkan untuk fatnya, yaitu untuk penggantinya teman-teman bisa cari yang 40N60. Jadi fat ini masih banyak di pasaran untuk jenis ini, tipe 40N60. Selanjutnya kita siapkan juga untuk diodanya, dioda pengganti MUR 1560 nya. Tapi saya masih punya kendala untuk dioda ini, jadi saya nggak ada yang baru. Paling nanti saya akan copotkan dari bekas TV LCD, dari bekas power supply-nya seperti ini. Dan ini datanya sama teman-teman untuk diodanya. Ini sudah 5 tahun teman-teman, sudah ngejogrok lama, alhamdulillah kepakai juga untuk komponennya, terutama ini diodanya yang nanti saya akan pakai. Sebelum kita masuk ke bagian pemasangan komponen teman-teman, jadi ini penting banget, teman-teman harus cek dulu untuk bagian gate-nya. Jadi teman-teman bisa cek di bagian gate-nya. Jadi kalau saya pribadi itu pakai cara ini, tapi untuk jenis ini teman-teman, bukan untuk mesin las yang lainnya. Jadi kalau misal nggak ada yang pincang itu berarti PWM-nya normal, osilatornya itu normal. Jadi teman-teman bisa langsung pasang untuk komponennya. Saya kira ini aman teman-teman, jadi kita tinggal pasangkan saja bagian MOSFET dan dioda untuk MOSFET-nya. Sekarang tinggal kita ukur saja untuk output tegangannya. Jadi ini cara mengukurnya berbeda teman-teman, hasilnya juga berbeda. Ini jadinya min teman-teman, jadi kalau diukur dibolak-balik ini nggak ketemu.
Jadi seperti itu teman-teman untuk hasilnya. Kita akhiri untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.